Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan saya sendiri Riora Sentanu Divayana dan rekan-rekan kelompok saya. Saya Alivia Safira. Saya Beauty Angelik Alia. Di sini kami akan memaparkan sebuah campaign New Renewable Energy dengan judul campaign kami yaitu Pemanfaatan bahan baku minyak kelapa murni atau VCO menjadi pencampur bahan bakar fosil menjadi bioaftur. Sesuai anjuran dan mandat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia nomor 12 tahun 2015 tentang pemanfaatan minyak nabati sebagai campuran minyak fosil di dunia transportasi udara di wilayah negara Indonesia. Selamat menyaksikan. Baiklah, selanjutnya kami akan memaparkan terkait campaign kami yang sudah kami sebutkan, yakni terkait pemanfaatan virgin coconut oil atau minyak kelapa murni sebagai campuran bahan bakar fosil yang dijadikan bioaftur dari mandat Kementerian SDM nomor 12 tahun 2015 tentang pemanfaatan minyak nabati dimanfaatkan untuk pencampuran bahan bakar fosil dalam transportasi udara di Indonesia. Nah, selanjutnya pemaparan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang situation analysis dari bioaftur ini. Aviation turbine fuel yang biasa kita kenal dengan aftur atau di dunia internasional lebih dikenal dengan jet A1 merupakan bahan bakar untuk pesawat jenis jet atau turbojet. Nah, baik jenis jet propulsion maupun propeller. Selain sebagai bahan bakar pesawat, nah aftur ini juga berfungsi sebagai cairan hidrolik pada sistem kendali mesin dan sebagai pendingin beberapa komponen sistem pada pembakaran mesin pesawat. Next. Nah, aftur sendiri memiliki peran penting bagi industri pada penerbangan. Berdasarkan data Indonesia National Air Carriers Association atau INACA, komponen biaya aftur mencapai 45% hingga 50% dari total biaya operasional maskapai yang melayani rute domestik. Nah, oleh karena itu, secara nggak langsung, industri aftur ini merupakan salah satu industri yang penting bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Next. Bahan bakar aftur sendiri digunakan untuk pesawat terbang yang banyak digunakan itu adalah jenis jet A1. Karena kenapa yang digunakan adalah jenis jet A1? Karena jenis jet A1 ini memenuhi standar ASTM, yaitu standar spesifikasi Inggris DEF STAN 9191 dan kode NATO F35, dan dunia penerbangan di Indonesia mengacu pada standar tersebut. Makanya di Indonesia menggunakan jenis aftur jet A1 sebagai bahan bakar pesawat. Nah, selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada rekan saya. Selanjutnya pada slide ini saya akan memaparkan identifikasi masalah. Pada poin pertama, pasar aftur di Indonesia masih dimonopoli oleh BUMN kita, PT Pertamina Persero. Dalam beberapa kondisi terlihat bahwa harga aftur Indonesia sangatlah lebih mahal dibandingkan harga aftur di luar. Selanjutnya pada poin kedua, pada penggunaan bahan bakar aftur, kita ketahui bahwa bahan bakar aftur ini berasal dari bahan bakar fosil yang menyebabkan polusi udara, pemanasan global, serta dapat merusak lingkungan. Penggunaan berlebihan pada bahan bakar fosil juga menyebabkan habisnya sumber daya alami yang merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Seperti yang kita lihat, Indonesia merupakan salah satu negara yang berpotensi untuk menciptakan energi terbarukan seperti bahan bakar aftur nabati yang berasal dari minyak kelapa murni ini atau VCO. Pada poin berikutnya, peran politik juga mempengaruhi kebijakan terkait produksi, distribusi, dan konsumsi bahan bakar. Nah, maka dari itu solusinya negara Indonesia harus mengkaji lebih lanjut untuk memastikan ketahanan energi nasionalnya yang mandiri dan siap sedia dalam kondisi geopolitik yang mendukung stabilitas bahan bakar kita sendiri. Selanjutnya akan dipaparkan oleh
rekan saya. Oke, terima kasih karena telah memberikan kesempatan. Oke, saat ini saya akan membahas mengenai analisis kelebihan serta kekurangan dari penggunaan bahan bakar after yang dicampur dengan bahan nabati ini tersendiri. Oke, kita mulai dengan kelebihannya. Bisa dilihat dari infrastruktur dari bahan bakar ini tersendiri. Untuk kelebihannya, kita bisa lihat dari penggunaannya. Kita dapat mengoperasikannya tanpa mengubah jenis mesin atau apapun itu, sehingga itu akan memudahkan. Selanjutnya, dari penggunaan bahan bakar after ini yang dicampur dengan bahan nabati, jika digunakan secara terus-menerus, itu akan meningkatkan pemasukan keuangan atau devisa negara. Itu akan sangat menguntungkan bagi negara kita sendiri. Selanjutnya, dalam penggunaan after yang dimixing dengan bahan nabati, atau kita bisa bilang itu VCO ya, VCO virgin coconut oil. Kan yang dipakai itu bahannya kan virgin coconut oil ya, sehingga itu akan meningkatkan nilai tambah pengolahan serta produksi minyak kelapa sendiri di berbagai daerah penghasil, dan dapat memenuhi prasyarat internasional mengenai pengolahan minyak dari kelapa yang berkelanjutan. Di sisi lain dari kelebihannya, terdapat kelemahan dari penggunaan bahan bakar after yang dicampur dengan minyak nabati atau VCO ini. Kelemahannya, kalian bisa lihat dari segi harganya ya. Untuk harga dari after yang dicampur dengan bahan nabati ini atau VCO, ini relatif mahal ya harganya, sehingga untuk tingkat penggunaannya oleh konsumen itu masih sangat sedikit. Dan belum mencapai target yang kita inginkan. Kita dengan modal sekian, tentunya kita memerlukan balik modal sehingga akan memenuhi target tersebut. Selanjutnya, untuk meyakinkan konsumen terhadap after ini, bahan bakar after yang dicampur dengan bahan nabati, kita harus memerlukan formulasi yang telah dirancang dengan sungguh-sungguh, sehingga dari kelebihan yang bisa dilihat tadi, dari segi nilai oktan itu akan menjadi lebih tinggi, sehingga mutu dari after itu akan menjadi poin utama sehingga masyarakat akan percaya dan yakin untuk menggunakan bahan bakar tersebut. Nah, selanjutnya, dari segi tersebut, harga, kelemahan lainnya adalah dari segi untuk bahannya ya, untuk bahannya itu kan relatif mahal. Kita harus sesuai dengan harga minyak dunia dan juga kurs dolar ya, sehingga yang mempengaruhi after itu menjadi mahal itu ya karena tergantung sama si kurs rupiah ini terhadap dolar. Nah, kelemahan lainnya adalah dari segi penyaluran atau distribusi. Penyaluran ke berbagai daerah saat ini masih kurang memadai ya. Kurang memadai dari segi transportasinya dan juga daerah tempat untuk mengambilnya ini. Kita masih kekurangan infrastruktur buildingnya untuk pembuatan dari after ini sendiri, ini masih kurang, terutama di daerah Jawa ya.
Sekian pemaparan yang saya sampaikan. Nah, itu dia pemaparan dari kelompok 3 tentang campaign New and Renewable Energy. Semoga dari apa yang kami paparkan dapat dikelola dan dikembangkan dengan sangat baik oleh Indonesia sebagai tempat untuk menyediakan potensi-potensi yang bisa kita kembangkan. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Terima kasih. Bye-bye.